Materi selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan kognitif, sosial, dan moral masa remaja dan dewasa. Pertama, kita akan membahas definisi. Perkembangan manusia merupakan suatu proses sepanjang kehidupan dari pertumbuhan dan perubahan fisik, perilaku, kognitif, dan emosional. Dan kata remaja berasal dari kata Latin yang berarti tumbuh ke arah kematangan. Matang di sini meliputi fisik dan sosial psikologi. Menurut Sarwono, pada tahun 2011, remaja adalah suatu masa yang pertama individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Yang kedua, individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Dan yang ketiga, terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada yang relatif lebih mandiri. Selanjutnya yaitu karakteristik masa remaja dan dewasa. Remaja dibagi menjadi dua, yaitu masa remaja awal berkisaran umur 11 atau 12 sampai dengan 16 atau 17 tahun. Yang kedua, masa remaja akhir dari umur 16 atau 17 sampai dengan 18 tahun. Pada masa remaja akhir, individu sudah mencapai transisi perkembangan yang lebih mendekati masa dewasa. Masa remaja merupakan suatu periode penting dari rentang kehidupan, suatu periode transisional, masa perubahan, masa usia bermasalah, masa di mana individu mencari identitas diri dan ambang menuju kedewasaan. Minat universal yang penting pada masa remaja ada 7. Yang pertama, minat rekreasi. Yang kedua, minat pribadi. Yang ketiga, minat sosial. Yang keempat, minat pendidikan. Yang kelima, minat vokasional. Yang keenam, minat religius. Dan yang terakhir, minat dalam status. Tugas perkembangan masa remaja dan dewasa dari umur 11 atau 12 sampai dengan 18 tahun. Menurut Hafidus, tugas perkembangan remaja meliputi yang pertama, mencapai pola hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya yang berbeda jenis kelamin sesuai dengan keyakinan dan etika moral yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, mencapai peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin selaras dengan tuntunan sosial dan kultural masyarakat. Yang ketiga, mempersiapkan diri untuk mencapai karir atau jabatan dan profesi tertentu dalam bidang kehidupan ekonomi. Yang keempat, menerima dan mencapai tingkah laku sosial tertentu yang bertanggung jawab di tengah-tengah masyarakat. Yang kelima, mencapai kebebasan emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lainnya dan mulai menjadi diri sendiri. Perkembangan kognitif. Ada 3 teori perkembangan kognitif. Yang pertama, mampu menalar secara abstrak dalam situasi yang menawarkan beberapa kesempatan untuk melakukan penalaran deduktif. Yang kedua, memahami kebutuhan logis kontradiksi dengan realita. Yang ketiga, memperlihatkan distorsi kognitif, yaitu pendengaran imajiner atau hayalan dan dongeng pribadi, dan secara bertahap akan hilang di usia dewasa. Selanjutnya, perkembangan sosial. Ada 3 teori perkembangan sosial. Yang pertama, keterampilan dalam hubungan sosial dan masa remaja lebih mendalam. Yang kedua, jaringan sosial sangat luas. Yang ketiga, memperoleh keseimbangan antara mengembangkan identitas individu yang unik. Dan yang terakhir yaitu perkembangan moral. Ada 3 teori perkembangan moral. Yang pertama, mengganti konsep moral khusus dengan konsep moral umum. Yang kedua, merumuskan konsep moral yang harus dikembangkan ke dalam kode moral sebagai kode perilaku. Yang ketiga, melakukan pengendalian terhadap perilaku sendiri.